Nuraninya ini akan terasa sangat istimewa dan juga terasa sangat powerful begitu sahabat MT. Namun ada satu sisi juga sahabat MP bahwa ternyata keajaiban Al-Quran ini bisa kita jelajahi juga sahabat MP dengan kemampuan ataupun juga dengan kreativitas dari otak kanan kita sahabat MP. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama bincang-bincang bersama dengan Ustadz Suryanto HR. Beliau merupakan trainer sekaligus juga penulis buku. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Huda dan pendengar. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Pertama kali ya Ustadz ya ke studio berarti? Alhamdulillah sudah beberapa kali sih. Cuman sudah lama sekali. Ini di tahun ini nih perdana lagi nih. Tahun akhir 2022. 2023 ya. Iya. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita akan kupas tuntas dan ketahui lebih dalam begitu ya Ustadz ya, mengenai keajaiban Al-Quran. Salah satunya ini dengan melalui kreativitas otak kanan begitu. Sebelumnya kita boleh mengetahui dulu Ustadz, betapa pentingnya belajar Al-Quran itu, seberapa penting, seberapa urgent begitu Ustadz. Ya, jadi kalau kita ditanya seberapa penting sih kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, ya seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu kan kitab suci umat Islam. Kitab suci kita itu sebagai panduan kita, sebagai way of life kita, bahkan sebagai imam kita. Nah, jadi yang namanya imam kan mengarahkan kita, menunjukkan kita untuk mencapai suatu tujuan yang Allah ridhoi. Ibaratnya peta kita nih, map kita. Jadi kalau kita nggak paham bagaimana Al-Quran itu menunjukkan kita, mengarahkan kita untuk mencapai jalan yang Allah ridhoi, berarti kan ini kan aneh gitu kalau kita nggak paham, kita seorang muslim. Nah, sementara di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ayat-ayat, ya kita tahu ya dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabbihat. Kalau ayat muhkamat kan saklek, disampaikan A ya A. Tapi kalau ayat mutasyabbihat ini kan perlu pemahaman lebih dalam lagi. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabbihat itu, mohon maaf hadirin mendengar sahabat MQ dimanapun berada, itu nggak cukup hanya dengan logika kita, bahkan nggak bisa dengan logika. Nah, contoh misalnya ya satu ayat yang bunyinya seperti ini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, di ayat ini Allah berfirman, Allah berkata bahwa perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah ya itu sama juga dengan sebutir benih yang dari sebutir benih itu menghasilkan 7 bulir. Dari 7 bulir itu masing-masing bulir menghasilkan 100 biji. Dan demikian Allah melipat gandakan orang yang berinfak di jalan Allah. Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kan kalau dimaknai secara logika, kan orang jadi bersedekah itu jadi, mohon maaf ya, jadi hitung-hitungan. Nah, jadi ini ayat ini nggak bisa dimaknai dengan hanya hitung-hitungan logika, karena logika Allah dengan logika manusia jauh berbeda. Jadi jangan berharap kita bersedekah 50.000 supaya menjadi 3,5 juta, karena 50.000 dikali 7 350.000 dikali 100 3 jutaan gitu ya. Iya, nah, artinya apa? Nah, ini tidak bisa memaknai ayat Al-Quran dengan seperti itu, hanya mengedepankan otak kiri, tapi juga kita harus memaknainya dengan otak kanan, di mana ini logikanya Allah beda dengan logikanya manusia. Nah, ya artinya apa? Begitu pentingnya kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, supaya apa? Ketika kita bersedekah, udah ikhlas aja karena Allah, nanti urusan melipat gandakan urusan Allah.
Jangan dihitung-hitung nanti akan kembali sekian rupiah. Nah, nah jadi sedekah ikhlas aja. Nanti urusan pahalanya, urusan ganjarannya, urusan rezeki, urusan Allah. Seperti itu. Jadi ini memang berkaca kepada ayat-ayat mutasyabihat itu. Betul, yang betul. harus ditafsirkan oleh para ulama, para tafsir seperti itu. Jadi kita tidak bisa bermain dengan logika sendiri gitu. Betul. Bahasanya logika kita mah nggak bakal nyampe gitu. Nggak bakal nyampe, betul sekali. Nah ini yang menariknya yaitu kalau di kajian Al-Quran lainnya itu ada metode otak kanan itu. Iya. Kalau metode otak kanan itu apa gitu? Seperti apa? Betul. Ya sebenarnya ini adalah metode alamiah yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya. Karena apa? Allah kan menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan, Kang Huda. Iya. Ada malam, ada siang. Ya kan? Ada laki, ada perempuan. Ada jauh, ada dekat. Artinya apa? Allah menciptakan malam, kita tahu ya, malam untuk apa? Kan untuk istirahat, untuk kita tidur. Iya, siang untuk apa? Untuk kita mencari karunia Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wabtigaukum min fadlihi. Nah, jadi Allah menciptakan malam itu untuk kita tidur. Manamukum fil laili wan nahari wabtigaukum. Jadi siangnya itu untuk mencari karunia Allah. Artinya apa? Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan supaya terjadi keseimbangan. Allah menciptakan tangan kanan untuk kita apa? Makan, tangan kanan. Berinfak, tangan kanan. Tangan kiri untuk bersih-bersih. Jadi makan dan bersih-bersih ini punya ada tangan yang masing-masing punya kerjanya sendiri. Ada bagiannya. Ada bagiannya. Jadi nggak boleh tuh kita makan tangan kanan, bersih-bersih tangan kanan. Kan begitu. Nah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Sudah diatur. Ada saatnya kita mengutamakan otak kanan, ada saatnya mendahulukan otak kiri. Nah, sama dengan Allah menciptakan otak juga itu ada dua, kiri dan kanan, di mana fungsinya itu beda-beda, Kang Huda. Otak kiri itu lebih dominan mengurusi logika. Otak kanan itu di luar logika. Makanya memahami Al-Quran tidak melulu harus mengedepankan logika, karena nggak akan nyambung. Harus juga mengedepankan fungsi otak kanan kita. Nah, makanya metode otak kanan itu sebenarnya metode yang sudah alamiah, yang Allah sudah kasih kepada setiap hambanya. Tinggal kita bagaimana menyadari dan mengoptimalkannya saja, supaya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu tidak setengah-setengah. Jadi jangan kita, misalnya kita sering ya dengar ayat ud'uli astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Ini kata Allah. Tapi banyak orang yang memaknai itu dengan otak kirinya. Misalnya dia sudah berdoa berkali-kali, tapi doanya belum dikabulkan. Jadi merasa ayat ini tuh cuman ya sekedar ayat, nggak ada efeknya buat orang tersebut yang berdoa. Nah, maka tidak bisa tuh dilogikakan doa itu berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Nah, bahasa dikabulkannya ini kan perlu terjemahan, ini perlu pemahaman yang melibatkan otak kanan. Gitu. Ini kadang-kadang kayak kita, misalnya saya butuh sesuatu, saya minta sama Kang Huda, Kang Huda tolong bantuin saya dong, saya lapar, saya mau makan. Kan langsung hari itu langsung dikasih juga. Detik itu Kang Huda langsung kasih. Tapi kalau sama Allah kan bisa ya, logikanya berbeda. Iya. Jadi jangan dimaknai hari ini berdoa, hari ini dikabulin. Menit ini berdoa, menit ini dikabulin. Nah, ini yang perlu kita pahamin. Jadi supaya apa? Kita doa tetap kuat, tetap khusyuk, tetap ikhlas. Nah, jadi disitulah pentingnya kita mengoptimalkan otak kanan kita supaya apa? Ibadah yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca itu lebih kita resapi. Itu. Jadi jangan terlalu banyak hitung-hitungannya lah begitu. Oh iya. Ya kan? Boleh disampaikan juga ini. Ya. Saya rasa ini juga jadi satu hal yang penting dan juga perlu juga begitu Ustaz ya. Fungsi ataupun juga keunggulan, ada keunggulannya atau tidak begitu Ustaz? Kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan menggunakan otak kanan kita, apakah memang nanti akan ada efek secara kejiwaan kepada kita
atau nanti ada hal-hal yang semakin diyakini begitu Ya. oleh diri kita gitu Ustaz. Ya, jadi kan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kitab suci kita Al-Quran, ini salah satu rukun iman yang ketiga, ya kan? Rukun iman yang ketiga kan salah satunya adalah iman kepada kitab. Nah, di mana kitab ini, Al-Quran ini kan petunjuk dari Allah. Nah, bagaimana kita dikasih petunjuk oleh Allah, kita sendiri nggak yakin, Kang Huda? Kan aneh. Ini ya, misalnya untuk mencari rezeki udah dikasih tahu sama Allah seperti ini caranya. Ya yakini. Kalau kita nggak yakin, ya bagaimana? Nah, kenapa untuk yakin itu sulit untuk pakai logika? Ya, contoh misalnya begini, man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi makhraja, misalnya gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari masalah-masalahnya, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka ini kan nggak bisa dilogikakan. Bisa jadi kita bekerja setiap hari dari pagi sampai sore, gaji kita 10 juta. Misalnya kita pengen pergi haji, haji itu misalnya 200 juta, kita nabung. Sementara kebutuhan kita 10 juta. Dapat 10 juta, keluar 10 juta. Bagaimana mau nabung untuk haji? Hitung-hitungan. Nah, jadi kita akan ngeluh, udah berusaha, udah berdoa, kok belum haji-haji juga. Udah nabung, kepake lagi. Akhirnya kita ngeluh kalau kita tidak memahami Al-Quran itu dari sisi otak kanan kita. Dan kenapa? Kalau kita yakin, kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bayangkan ini dari arah yang tidak diduga-duga. Ini kan gak bisa diterka. Jadi jangan kita berpikir, oh saya akan pergi haji kalau saya dapat gaji segini, kalau saya kerja begini. Tapi faktanya banyak orang kok yang kerjanya mati-matian, susah tuh untuk ngumpulin uang buat haji, untuk umroh kan gitu kan. Nah, tapi ada orang yang mohon maaf ya, kerjanya biasa-biasa aja, tapi ikhlasnya luar biasa, sabarnya luar biasa, tawakalnya luar biasa. Pokoknya nggak mengedepankan logika deh. Tiba-tiba haji dengan begitu mudah. Lama, logika lagi. Umur saya udah 70 tahun misalnya, ada orang berdoa, ya Allah, saya pengen pergi haji tahun 2024. Usia saya sudah 70 tahun. Nah, tapi kan logikanya kan untuk haji kan antri, butuh nunggu belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, kalau saya harus haji sampai 30 tahun nungguin, usia saya udah 100 tahun, apa sih ya? Saya masih sehat. Tapi buat Allah kan nggak begitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi nggak bisa pakai logika, harus pakai otak kanan. Itulah pentingnya mengedepankan otak kanan supaya keyakinan kita bertambah, keimanan kita bertambah. Tentu dong, ketika kita baca Quran, kita lebih khusyuk, kita bisa mentadaburnya lebih dalam lagi. Sehingga apa? Ya, otomatis itu akan menambah kekuatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jadi ini menarik ya, memang kalau berbicara mengenai logika manusia itu ya terbatas. Betul sekali. Logikanya Allah itu sangat luas dan tidak terhingga seperti biasanya. Betul. Jadi kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua, Ustaz. Ya, siap. Yang kedua, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat Yongki, dalam program Ruang Inspirasi, dan juga Anda yang ingin bertanya langsung juga boleh, sahabat Yongki, untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Karena kita juga masih bersama dengan Ustadz Suryanto HR, beliau merupakan trainer sekaligus juga penulis buku. Dan bahasannya masih seputar jelajah keajaiban Al-Quran melalui kreativitas otak kanan. Silakan Anda yang ingin tanya-tanya di pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz ini di termin yang kedua. Iya. Kalau tadi kita kan sudah ketahui bahwa begitu penting dan juga urgennya mempelajari Al-Quran dan juga menggunakan otak kanan ketimbang otak kiri begitu ya. Bukan berarti kita tidak butuh otak kiri, tapi lebih dominannya adalah ke otak kanannya gitu. Betul. Nah, kemudian kalau melihat fenomena yang saat ini terjadi, kalau Ustaz sendiri bagaimana sih pada umumnya orang-orang itu belajar Al-Quran tuh seperti apa begitu Ustaz? Ya. Kalau kita lihat ya, pada umumnya kan orang itu belajar Al-Quran itu yang kita tahu ya, pertama belajar baca dari
huruf hijaiyah, terus kemudian udah bisa baca, udah merasa cukup, mohon maaf nih ya, udah bisa baca, udah merasa cukup. Padahal setelah kita, jadi dalam belajar Al-Quran itu ada 3 prosesnya. Yang pertama tadi belajar membaca, artinya mengenal huruf hijaiyah sampai akhirnya bisa baca. Yang kedua, setelah bisa baca, bagaimana kita berusaha belajar untuk memahami. Jadi jangan cuma hanya bisa baca, tapi harus memahami, karena ini adalah petunjuk kita. Ibarat kata kita dikasih peta, tapi nggak tahu cara pakai peta ini gimana, ya sia-sia dong peta itu. Tidak akan bermanfaat banyak, hanya jadi pajangan, hanya jadi hiasan. Akhirnya apa? Ya manfaatnya nggak banyak. Padahal Al-Quran ada segala sumber dari berbagai macam sumber informasi. Mau nyari apa di situ ada Al-Quran. Artinya apa? Setelah kita bisa baca, harus kita punya tekad untuk memahaminya. Nah, baru setelah kita memahaminya, kita berusaha untuk menghafalnya, ya kan? Nah, jadi setelah bisa baca, memahaminya, menghafalnya, atau boleh sudah bisa baca, menghafalnya, memahaminya. Jadi itu urutannya bebas gitu kan? Yang penting bukan hanya sekedar hafal, tapi memahami. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk hidup kita. Ini kan petunjuk dari Allah, ya kan? Artinya apa? Tadi misalnya dari kita ada yang berusaha untuk menghafal Quran. Misalnya ada yang berpikir, saya kan usianya udah 50 tahun. Saya udah 50 tahun misalnya. Ini kira-kira kalau secara logika otak kiri, Kang Huda, orang ini akan merasa kesulitan nggak? Akan mengalami banyak kendala nggak? Karena hitung-hitungan usia saya sudah 50 tahun, apa iya saya masih bisa? Usia saya apalagi udah 70 tahun, apa ya saya masih bisa baca ngapal Quran. Udah gitu saya ini belum bisa baca Quran, apa ya saya bisa menghafal cepat. Ini kan semua logika manusia nih. Nah, tapi kalau kita memahami bagaimana otak itu bekerja, otak kiri itu bagaimana kerjanya, otak kanan bagaimana itu kerjanya, itu ternyata Kang Huda itu ada solusinya. Jadi buat orang yang belum bisa baca Quran nih, mau anak-anak, mau orang tua, ada cara cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Sehari insya Allah bisa baca. Nah, tapi intinya apa? Intinya ada cara untuk orang ya yang tadi ya misalnya udah usianya lumayan gitu ya, tapi belum bisa baca Quran, malu belajar kan? Malu belajar, malu ngaji, malu karena usianya udah lumayan sepuh gitu. Dengan metode ini saya yakin insya Allah 1 hari Anda bisa baca Quran. Nah, terus yang kedua bagaimana? Kita bisa memahami nih. Saya juga punya metode bagaimana belajar bahasa Arab dengan cepat. Belajar bahasa Arab dengan cepat untuk memahami Al-Quran. Saya juga insya Allah punya metodenya. Nih, saya bocorin satu rahasia. Jadi Kang Huda, sahabat MQ, itu di Al-Quran itu banyak kosakata yang diulang-ulang. Yang jumlahnya ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan. Nah, kalau kita bisa tahu itu kosakatanya apa aja, itu udah 50% kita memahami Al-Quran dari kosakata yang jumlahnya banyak diulang-ulang. Nanti kita punya daftarnya tuh. Oh iya. Nah, nanti kita kasih Anda, sahabat MQ, Anda tahu, oh ternyata ini ayat yang diulang-ulang. Udah, nanti saya punya rumus bagaimana menghafal 6.000 kosakata Al-Quran dalam waktu 5 menit. Ini Ustadz yang Pak, ini dari Pak Dadan, usia 53 tahun dari Cimahi. Tanya Ustadz, di usia saya saat ini yaitu 53 tahun, apakah masih bisa untuk menghafal Al-Quran terutama juz 30 Ustadz, surat-surat pendek? Karena sesekali ini saya ada kalanya ditunjuk jadi sopir cadangan alias jadi imam sholat gitu di masjid kampung saya. Minta nasihatnya dan jawabannya. Ya, siap. Ini Pak, siapa tadi? Pak Dadan. Pak Dadan luar biasa semangatnya nih, ya kan. Jadi usia 53 tahun masih semangat untuk menghafal Al-Quran, terutama juz amma. Nah, jadi sebelum nanti saya jelaskan caranya, kita kembali lagi ke zaman waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran ini dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya kan? Itu Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama, itu kan surat Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra
Apa artinya? Bacalah, bacalah 3 kali sampai Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad di dalam gua Hira. Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana biqari ya Jibril. Apa yang harus saya baca ya Jibril? Kan kita tahu Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi bingung dong, apa yang mesti saya baca ya Jibril? Bingung. Nah kan kalau kita secara otak kiri logika yang namanya baca kan ada tulisannya Kang Huda. Iya, betul. Nah, misalnya menjelajah keajaiban Al-Quran dengan otak kanan, ya kan? Ini kan membaca ada tulisan. Ada tulisannya. Kalaupun ada tulisan nggak bisa baca, ya kita nggak tahu tulisan ini apa bacaannya. Apalagi Nabi Muhammad ketika dapat wahyu disuruh baca nggak ada tulisan dan nggak bisa baca, tambah bingung. Oh, iya. Betul kan? Udah gitu dalam gua yang gelap. Apa yang mau dibaca, apa ya nggak bisa baca dan apa yang mau dibaca. Maka Jibril lanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, ya kan? Artinya apa? Kita disuruh membaca, nih kok ada itu, kok bulan bersinar, itu kok matahari bersinar di siang hari, bulan di malam hari. Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Kenapa ada hujan? Kenapa ada panas? Ini yang mesti kita baca dengan nama Allah. Jadi bacanya ini bukan pakai otak kiri, bukan tulisan, tapi baca dengan otak kanan kita. Dengan pemahaman, dengan visual. Sehingga ketika kita, oh, kok ada bulan di tengah ada bulan di malam hari bersinar. Ini berarti ada sang pencipta di belakangnya. Nah, disitulah baru kita memahami. Nah, artinya apa? Untuk bisa baca Quran, menghafal Quran dengan usia kita, itu kita harus mengoptimalkan otak kanan kita. Jadi nanti pertama nih kita mesti memahami apa yang kita baca. Nanti ada cara-caranya. Ada yang melakukan dengan cara pengulangan, ada yang melakukannya dengan cara dipotong-potong ayatnya, ada yang dengan cara memahami maknanya dulu, baru menghafalkan ayatnya. Jadi paham dulu baru ngafalin. Jadi jangan nggak paham baru ngafalin, itu agak lama. Baik. Kemudian juga Ustaz, kalau solusi mempelajari Al-Quran ini secara tepat dan juga cepat itu memang harus menerapkan metode otak kanan itu ya Ustaz? Betul. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa Allah menciptakan siang dan malam itu kan supaya terjadi keseimbangan. Coba bayangkan kalau hidup kita siang terus, kan nggak enak. Atau sebaliknya malam terus. Atau semua kegiatan kita lakukan dengan tangan kanan, sama dengan otak. Otak itu ada 2. Jangan cuma kita pakai untuk berpikir hal-hal yang logis. Ternyata banyak hal-hal yang di luar logika yang itu perlu kita imani juga. Kita pernah nggak ketemu malaikat? Nggak pernah. Tapi kita beriman kepada malaikat dan itu sesuatu yang nggak bisa dilogikakan, ya kan? Kita pernah nggak ketemu Nabi Muhammad? Tidak. Tapi kita begitu cinta kepada beliau, begitu beriman kepada beliau. Kenapa? Itulah yang tidak bisa dilogikakan. Nah, kan? Nah, artinya apa? Jadi solusi bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran itu jangan selalu mengedepankan logika. Jadi jangan diukur dengan waktu, jangan diukur dengan usia, jangan diukur dengan media. Ya, misalnya, wah Qurannya nggak bagus, Qurannya nggak ada Quran, nggak ada apa. Artinya banyak alasan lah begitu, ya kan? Entah alasannya macam-macam kan, macam-macam alasannya sehingga menghambat orang untuk menghafal Quran, memahami Al-Quran. Kayak gitu. Nah ini kita perlu untuk mengoptimalkan otak kanan kita. Jadi otak kanan dan otak kiri ini memang sudah anugerah Allah yang kita harus memaksimalkannya. Betul. Nah gitu. Baik. Nanti di termin terakhir Ustaz kita akan sambung kembali dan lanjutkan seputar mengoptimalkannya seperti apa. Mengoptimalkan otak kanan dan kenapa sih harus menggunakan metode otak kanan dan sebagainya. Ini kita akan sambung kembali dan juga bagi Anda sahabat MK yang ingin bertanya langsung juga boleh. Baik, kita sambung kembali Ustaz di termin yang ketiga ini. Kalau tadi kita kan sudah bahas tentang
solusi mempelajari Al-Quran dengan tepat dan juga cepat begitu Ustaz ya. Ya. Kenapa sih Ustaz harus menggunakan metode otak kanan ini? Ya. Kenapa nggak misalnya metode otak kiri atau misalnya setengah-setengah otak Ya. kiri dan otak kanan? Oke. Ya, jadi sebenarnya kan ya, otak kiri dan otak kanan itu kan harus bekerja bersama. Iya. Nah, tapi kan kebanyakan orang kita itu terlalu dominan otak kirinya, sehingga di sini kita mengangkat otak kanannya supaya seimbang. Iya. Karena kalau orang terlalu kiri itu banyak ngeluhnya gitu, merasa ini susah, karena pakai logika terus kan. Iya, iya. Contoh misalnya nih, dia udah belajar, udah menghafal Al-Quran berkali-kali. Ya kan, terus baru ngafal 1 lembar, besok udah lupa. Mau nambah ke lembar berikutnya, yang ini udah lupa. Nambah lagi, ini lupa. Kan jadi ya sayang-sayang gitu, hafalannya gampang lupa. Nah, makanya apa? Kalau orang nggak kreatif cara belajarnya, cara menghafalnya, padahal Allah ini kasih memori yang luar biasa kepada kita. Coba bayangin, berapa banyak peristiwa yang sampai saat ini masih kita ingat, ya kan? Nah, artinya apa? Ada satu teknik bagaimana untuk meningkatkan daya ingat kita, apapun itu profesinya, mau anak-anak, orang tua, dewasa, mau usianya berapapun, itu insya Allah bisa, asal tahu caranya. Nah, cara ini nanti akan kita bedah di seminar tuh, karena waktunya lebih panjang, lebih enak. Betul. Nah, jadi nanti Anda juga akan belajar bagaimana meningkatkan daya ingat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, mau bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti kita kasih tahu caranya juga. Bisa juga. Bisa juga, karena kan intinya meningkatkan daya ingat. Iya. Nanti untuk menghafal mufrodat untuk bahasa Arab, vocabulary untuk bahasa Inggris, itu bisa. Dan bahkan nanti Anda akan belajar bagaimana memahami tadi yang saya sampaikan di awal, kosakata Al-Quran. Nanti akan saya kasih tahu. Nah, itu semua akan kita bedah di seminar. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk mencegah pikun juga bisa. Oh, ada juga. Ada. Nah, ini nanti akan kita bahas juga bagaimana mencegah pikun. Jadi buat orang-orang tua yang merasa ya udah gampang lupa gitu ya. Nah, karena banyak orang alasan saya ini udah tua, susah ngapal Quran, gampang lupa. Bahkan bukan hanya orang tua, zaman sekarang anak-anak juga banyak yang gampang lupa karena udah terpaku ke gadget. Apa-apa gadget, jadi malas menghafal kan. Udah ada di gadget, udah ada di Google, udah ada di sini, udah ada. Kalau mau nyatet tinggal dipoto aja. Jadi malas menghafal. Ini ternyata pengaruh besar ke memori. Makanya sahabat MQ, saya datang kemari ingin mengajak, ingin berbagi ilmu yang sedikit ini kepada sahabat MQ semua. Bagi orang yang nih mau belajar bahasa, kan banyak kesulitan, udah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belum bisa-bisa. Iya. Nah, ada caranya nanti, karena I can speak English, I can speak Arabic. So I will teach you how to learn English very quickly. Sa'u'allimukum tariqatal arabiyyah bisuhulah. Saya akan kasih tahu ini caranya bagaimana belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab yang cepat dan mudah. Ada caranya. Karena metode ini tadi ya untuk meningkatkan daya ingat. Yang namanya daya ingat kan penting banget untuk belajar. Iya, betul. Yang namanya belajar kan banyak. Buku sekolah aja pelajarannya berapa banyak. Iya, betul. Kalau kita nggak punya skill mengingat dengan cepat, anak-anak kita kasihan. Makanya ngandelinnya apa? Gadget. Lagi. Iya. Apa-apa udah ada di Google. Apa-apa udah foto aja, nggak usah dihafalin. Itu ternyata bisa menurunkan daya ingat kita. Lah kita, Kang Huda, sahabat MQ, kita punya pisau tajam. Pisau tajam ini kita nggak pakai ya karatan, tumpul, betul nggak? Sama dengan memori, Allah kasih memori luar biasa, melebihi memori handphone kita, melebihi memori gadget kita, memori komputer kita, memori laptop kita. Kita nggak pakai itu memori, jadi nggak akan ada manfaatnya. Nah, ini perlu diasah. Makanya nanti akan saya kasih tahu caranya bagaimana meningkatkan daya ingat kita untuk memahami Al-Quran, sehingga bisa memahami keajaiban Al-Quran, untuk meningkatkan daya ingat untuk berbagai macam kebutuhan, ya kan? Nah, ini kita akan bedah semua. Satu atensi atau pertanyaan terakhir ini Ustaz, yang baru saja bergabung juga dari Pak Mahadi di Antaman Universitas Bandung. Ustaz, kalau kita melihat akhir-akhir ini kan seperti misalnya di Gaza, Palestina itu Ustaz, bahwa banyak sekali begitu
warga Muslim di Gaza itu yang lebih mencintai Al-Quran begitu Ustaz, ketika rumahnya dibombardir justru malah mereka mencari Al-Quran dan lain sebagainya begitu. Itu berarti kan sudah lebih dekat, lebih melekat dengan Al-Quran begitu Ustaz. Bahkan para pejuangnya pun juga yang disyaratkan juga ini Ustaz, harus hafal dari beberapa juz di ayat-ayat Al-Quran itu juga Ustaz. Bagaimana Ustaz agar kita bisa mengambil contoh yang baik juga Ustaz dari para pejuang di sana juga Ustaz, agar kita juga semakin yakin dengan Al-Quran itu Ustaz. Baik, saya pikir ini satu pelajaran yang begitu luar biasa yang Allah tunjukkan kepada umat muslim seluruh dunia dengan peristiwa. Kenapa para pejuang di Palestina begitu semangat, begitu yakin mereka akan menang? Karena mereka membaca Quran dan memahami Quran bahwa di situ dinyatakan bahwa mereka pasti menang. Mereka pasti menang. Nah, kalau mereka yakin dengan firman Allah, ya prosesnya mereka nikmatin walaupun mereka dibombardir, walaupun mereka harus bersimbah darah, merenggut nyawa. Mereka nggak akan peduli itu karena itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yakin mereka akan menang. Kenapa? Ada di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa mereka akan menang. Ya kan? Tinggal nunggu waktunya aja. Berarti kan nunggu ini kan butuh waktu, butuh kesabaran nih. Betul. Allah uji dengan bombardir, Allah uji dengan kehancuran di mana-mana, Allah uji dengan pembantaian yang biadab dari Zionis Israel. Nah, kalau mujahid di sana, penduduk Palestina nggak yakin dengan Al-Quran, pakai logika nggak nyambung, nggak bisa. Selesai sudah. Mereka akan kabur dari Palestina daripada nyawa hilang begitu sia-sia dengan hijrah aja. Tapi mereka bertahan. Mereka begitu yakin karena ini adalah ujian dari Allah, karena sudah ditetapkan di Al-Quran memang begini takdirnya, dan mereka yakin Aqsa Palestina akan bebas. Itu ya salah satu keyakinan dan juga landasan yang kuatnya adalah diyakini dan dipahami. Betul. Gitu ya. Bahkan mereka lagi perang nggak ada alasan untuk nggak ngafalin Quran, nggak ada alasan untuk baca Quran. Kan kita lihat videonya, betapa mereka lagi perang baca Quran. Masya Allah. Karena apa? Ya, mereka yakin. Ibarat kita nonton film nih, yang namanya jagoan udah pasti menang. Cuma kan prosesnya berdarah-darah dulu nih. Sabar nggak nih kira-kira? Nah, tapi kalau kita nggak sabar, ya udah kita akan nyerah. Kalau kita ngedepanin logika kita, daripada anak saya mati, daripada hidup saya nggak lama lagi, udahlah nggak usah, udahlah ikhlasin aja. Kalau itu diikhlasin dari dulu, itu Al-Aqsa udah runtuh dari dulu. Tapi sudah 75 tahun Palestina dijajah, sampai sekarang masyarakat Palestina, penduduk Palestina masih sabar karena yakin kemenangan dari Allah sudah dekat. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab juga dari Pak Mahadi. Terima kasih. Dan ini menjadi atensi terakhir di kebersamaan kita pagi hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi Ustaz ya, kita bisa bincang-bincang lagi nih Ustaz. Iya, insya Allah betul. Sepertinya menarik sekali begitu. Terima kasih. Begitu. Ustaz untuk kebersamaan kita di sama-sama Kang Uda. Ini mudah-mudahan sehat selalu. Amin, terima kasih. Dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu gitu. Ya, insya Allah. Melanjutkan aktivitasnya di Terima kasih. pekan ini Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.